Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, operasi premanisme digelar sejak awal Mei. Ribuan preman digelandang aparat. Tak hanya preman di trotoar, polisi juga menetapkan 3 orang jadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di proyek pembangunan perusahaan asing di Cilegon, Banten. Dan inilah catatan Kompas TV, ramai-ramai berantas premanisme. Sejak awal Mei, publik disuguhi aksi penangkapan preman. Bak film laga, penangkapan juga diwarnai aksi kejar-kejaran antara polisi dengan para preman di jalan. Polisi menangkap ribuan preman di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mereka adalah juru parkir liar hingga anggota ormas yang terlibat pemerasan atau pengeroyokan. Suburnya praktik premanisme berupa tindakan pemaksaan, intimidasi, ancaman tidak terjadi hanya di jalan. Ironisnya, aparat yang seharusnya membasmi preman justru melakukan praktik premanisme. Puluhan polisi terlibat kasus pemerasan pada warga negara Malaysia, penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP di Kemayoran, dengan dalih tes urin. Tidak tanggung-tanggung nilai uang hasil pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, walau 3 orang perwira polisi dipecat dan 33 orang polisi diturunkan pangkatnya, tetapi tidak ada yang dihukum pidana. Aksi premanisme juga dilakukan petugas imigrasi kepada warga negara Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kali ini modusnya adalah pungutan liar dalam proses pemeriksaan dokumen imigrasi. Kedutaan Besar Tiongkok sempat mengirimkan surat aduan ke pemerintah Indonesia. Akibatnya mulai dari kepala kantor hingga petugas konter semuanya dicopot. Tetapi tidak ada yang dipidana. Total jumlah yang dicopot sebanyak 71 petugas. Per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai. Terbaru tentu penangkapan Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim bersama 2 rekannya karena mengancam dan memeras kontraktor proyek asal Tiongkok. Salim meminta jatah proyek senilai 5 triliun tanpa lelang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan fokus pemerintah membasmi penindakan aksi premanisme sebagai komitmen untuk menjaga iklim investasi dan membuka peluang lapangan pekerjaan. Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Tindakan premanisme, mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Sementara Kapolri menegaskan operasi premanisme dilakukan serentak dan tak pandang bulu. Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Operasi berantas premanisme dilakukan serentak. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan tak hanya memproses premanisme di jalan, namun mereka yang mengintimidasi atau beraksi hingga ke ruang kekuasaan, atau memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, data Pusat Informasi Kriminal Barreskrim menyebut di sepanjang tahun 2024 terjadi 4.207 kasus kejahatan premanisme dengan senjata tajam. Hingga bulan April 2025 setidaknya sudah terjadi 1.426 kasus serupa. Dan bila kita rata-rata dalam sehari terjadi sekitar 12 kasus kejahatan premanisme. Dan aksi premanisme paling banyak terjadi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Polda Metro Jaya mencatatkan diri sebagai Polda dengan kasus premanisme tertinggi, yakni 497 kasus. Lalu disusul Polda Jawa Timur 450 kasus dan Polda Jawa Barat dengan 393 kasus. Sedangkan untuk wilayah luar Jawa, aksi premanisme marak terjadi di Sulawesi Selatan dengan 362 kasus, Kalimantan Selatan 258 kasus, serta Sulawesi Utara 264 kasus. Praktik premanisme kerah putih yang melibatkan aparat, pejabat, hingga elit masyarakat memang sering tidak tersentuh. Hukum seakan-akan tumpul saat menghadapi preman-preman kakap ini. Penanganan kasusnya sering jalan di tempat, padahal kerugian akibat praktik preman kerah putih jauh lebih besar daripada preman jalanan seperti juru parkir liar. Tidak sekedar nilai uang hasil kejahatannya yang besar, tetapi tindakan mereka menghancurkan reputasi negara di hadapan para investor. Para preman kerah putih ini banyak berlindung di balik sistem yang berjalan atau dalih kuasa yang mereka miliki. Bahkan lewat kuasa yang mereka miliki, status para pelapor bisa berubah menjadi tersangka karena dianggap mencemarkan nama baik. Publik tentu berharap polisi bukan cuma jago menangkap preman di jalanan, tetapi juga berani menangkap oknum aparat, pejabat, serta elit yang melakukan aksi premanisme. Tidak ada orang atau kelompok yang kebal hukum di negeri ini. Negara tidak boleh kalah dalam perang lawan preman. Dan saudara, demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.